9. No. Ayat 8 dulu. Ayat 8. Merenungkan itu siang dan supaya engkau bertindak sesuai dengan segala yang supaya perjalananmu akan dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah ku perintahkan kepadamu? Dia yang bilang, Tuhan yang sudah perintah dulu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang kita harus perbuat. Kalau mau beruntung, kalau mau diberkati. Kita mesti ada tekad kuat. Saya mau setia, saya mau bertahan. Teguhkan hatimu, tetap bertahan. Janganlah kecut. Kalau kita bilang kecut itu ingat cuka. Hasem. Kalau masuk ke gereja, jangan kecut. Kayak saus potong. Jangan. Hati jangan kecut. Dan tawar. Bung ke gereja. Ayo atuh yuk. Samper ku saya. Bung. Warga, wegah. Ayo atuh ke gereja. Enggak. Mun lewat gereja datang. Mun abus mambung. Wegah. Tunggu dulu sakit. Tunggu dulu napas udah tinggal satu-satu baru panggilin Om Yoyo, panggilin Om Yoyo, panggilin Om Yoyo. Udah dokter udah gagal, dukun udah nggak bisa. Panggilin Om Yoyo, panggilin Om Yoyo. Ada di Jakarta punya orang tua sudah 90 lebih, 95. Udah di tempat tidur terus. Anaknya banyak, cucunya apalagi. Mereka ngomong datang sama saya. Padahal dia punya pendeta sendiri. Bro, tolonglah doakan supaya ayah kami Tuhan panggil. Cepat-cepat. Kami sudah rela, kasihan dia menderita. Masa saya itu kayak malaikat pencabut nyawa. Saya sembahyang, oh Tuhan berkatilah Bapak ini berkati rencanamu terjadi. Haleluya. Amin. Minggu kedua datang, minggu ketiga datang, minggu ketiga mereka datang. Oh yo, kenapa sih Papa jadi sehat, jadi kuat lagi? Oh memangnya saya pencabut nyawa, saya bilang. Saya doakan supaya dia baik, supaya dia Masa doain Papa supaya cepat mampus? Tidak mungkin dong, supaya cepat dikuatkan oleh Tuhan. Iya. Istrinya sekarang, beliau sudah berangkat. Istrinya itu suka jalan kaki dari Cibadak ke Parungkuda zaman Jepang. Sedang hamil, jalan kaki sama mama saya melayani sekolah minggu. Maka kalau soal mengabdi kepada Tuhan, kita kalah sama orang dulu. Gak ada segininya. Kalah. Pulang, jalan kaki lagi. Sebab cuma orang Jepang boleh naik mobil. Orang Belanda, orang Indonesia nggak boleh. Hanya orang Jepang. Truk atau mobil nggak bisa diberhenti, nggak bisa. Mereka nggak mau berhenti, hanya orang Jepang boleh naik. Jadi mama saya kalau pulang, lewat rel kereta. Lapar. Aduh. Sampai di pinggir. Tuhan, mama saya doa. Tuhan, tolong. Saya lapar Tuhan. Cuman di hati ngomong. Ini ibu juga ngomong. Nggak tahu itu kereta lewat. Ada yang lempar. Daun dulu belum ada plastik. Daun pisang. Pluk. Kok kayak keras. Dilihat sama mama. Lepet 2. Gorengan. Masih baru. Wah. Atau dikasih 2 apa jadi seorang hiji. Gorengan. Wah makan itu di jalan. Tuh, kalau Tuhan mau pelihara, orang bisa salah buang, mau buang sampah, buang lepet.
Tuhan menyertai engkau. Terus? Mau ke Manado, mau ke luar negeri, mau ke mana. Tuhan menyertai. Biar macet, udah jangan marah-marah. Pokoknya sampai Tuhan menyertai. Aduh, kok sampai 5 jam? Apa? Mending 5 jam sampai atau 1 jam nggak sampai? Saya suka ngomong gitu. Atau mending 5 jam tapi sampai. Apalagi saya waktu ke family camp. Dari sini udah berangkat dulu pasti nih 2 jam sampai lah. Udah 2 jam macet kayaknya. Udah mau jam 4 lagi. Wah, telepon aja mulai. Wakil gembala di mana? Di mana nih? Jalan ini. Belok kanan, belok kanan. Suruh pakai Sukanagali. Wah, Sukanagali. Salah lagi ke Sukanagali. Pakai jalan sempit. Mobil teh. Macet di Sukanagali. Udah mau terus, udah deket. Macet. Ya Tuhan macet. Ya Tuhan macet. Tuhan kirim. Supir saya, tuh cari ojek. Ada satu orang gagal di atas motor. Ojek. Bukan. Ada sana ada ojek tuh. Datang dia pakai kaos hitam. Cep, Cesa. Mau bapak ke Dalamar. Bang. Minta seberapa? 15.000. Dia minta 15.000. Saya kira saya mau dibonceng melalui jalan besar dong, enak. Dibonceng ke jalan sempit. Ampun, ini dinding rumah. Ya ampun, jadi perwis sama motor. Mesti nyarandeh heula kana tembok. Aduh Tuhan, saya takut diculik. Waduh. Jadi saya takut kalau diculik, mereka jorok saya tarik. Masa trompet saksofon bisa cili batur itu bisa digegel. Tapi dia sopan ngomongnya. Bapak terang itu bank perkreditan rakyat terang kunaon gitu. Nah abdi teh damal didinya. Oh terus dongeng. Mobil stop. Kita lewat dulu kayak presiden, mobil irenin semua. Stop. Di gang kecil. Nah, itu keluaran di Villa Renata tuh, Pak, tuh. Aduh, saya mah bukan soal sampainya bersyukur teh. Teh diculikna. Semua sampai. Begitu sampai. Sabaraha tadi jam? Kumaha Bapak wae. Tah itu saudara saya teh jatuh hati kalau udah bilang kumaha Bapak. Padahal 15.000, saya udah mau narik 20.000 nih. Roh Kudus bilang, kira-kira ambil aja 100.000. Ya, aduh Pak, nuhun Pak. Itu nuhunnya di sini. Kalau dikasih 15.000, ya nuhun Pak. Jero hati Pak. Kopet bener sih ya. Kopet. Tapi, aduh Pak, nuhun. Tapi baru ke sini. Atau kan itu karena rompok. Di mana? Di Jalan Kapten Musa. Mangangke kan itu. Enggak, tiga akhirnya nggak datang. Dia nggak tahu di mana Kapten Musa. Dia membuat saudara beruntung 2 kali. Dia membuat saudara disertai, ditemani kemanapun saudara pergi. Kita mau belajar dari Yesus. Mau belajar dari Yesus? Lukas pasal 2. Ayat 46 sampai ayat 51. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia, Yesus, dan dalam bait Allah, ia sedang apa? Duduk di tengah-tengah alim ulama. Yesus masih 12 tahun. Para remaja dan kaum muda, biasakan diri saudara berkumpul dengan orang-orang alim ulama, orang-orang yang rohani. Jangan berkumpul sama yang bergajul, apalagi geng motor. Udah badan saudara begeng, naik motor lagi. Geng motor. Berkumpul dengan orang-orang yang suka doa.
berkumpul dengan orang-orang yang suka firman. Sama dengan saudara sore hari ini berkumpul bersama-sama. Duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka. Coba anak muda dengerin orang yang lebih tua. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dia dengarnya bukan pasif, aktif. Dia suka bertanya juga Yesus waktu kecil. 47. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya. Sudah cerdas, masih suka nanya. Kita nggak mau nanya, tapi belet. Ini sudah cerdas, masih suka nanya. Dan segala jawab yang diberikannya. Mereka sangat heran akan kecerdasannya. Dan segala jawab yang diberikannya. Masih 12 tahun, udah bisa jawab. 48. Dan ketika orang tuanya, Yusuf dan Maria, melihat dia, tercenganglah mereka. Tercengang itu dalam bahasa Sundanya, molongo. Ya. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, kalau orang Tionghoa akeo, kalau orang Manado tole, kalau orang Sunda ujang, semua ada sebutan. Bahasa Indonesia, nak. Kalau sekarang, cabe-cabean. Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Coba itu. Orang tua nuduh ya, ke Yesus. Kenapa kamu berbuat demikian? Bapakmu, maksudnya Yusuf, dan aku, Maria, dengan cemas mencari engkau. 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu, belum pernah nih Yesus ngomong kamu sama mamanya, baru sekarang tiba-tiba, mengapa kamu? Atau mestinya, mengapa mama papa mencari saya? Mengapa mama cari saya? Mestinya kan gitu. Mengapa kamu? Sebab dia mulai mengungkapkan diri siapa dia. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku, bukan bapaknya Yusuf, tapi Bapakku yang di sorga. Tetapi ini ayat 50 penting saudara tahu. Dalam ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Siapa yang disebut mereka? Orang tua Yesus. Yusuf dan Maria. Nggak ngerti. Tapi apa reaksi Yesus? Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saya sayang dalam bahasa Indonesia hilang ini bahasa. Lihat bahasa Inggrisnya ayat 51. And he went down with them and came to Nazareth and was subject. Subject itu sama dengan obey. Dan menurut, tunduk, subject, tunduk. Makanya siswa-siswi pelajaran pertama di sekolah itu menurut, tunduk sama guru. Sama peraturan. Enggak, pulang. Yesus. Dia menurut. Unto them. Nah kita generasi muda, dulu saya pernah muda, kita sering enggak ngerti. Papa kita marah-marah. Papa kita ngambek. Ibu kita enggak ngerti kita punya perasaan. Kita masih pengen malam-malam jalan. Mereka bilang, jam 8 harus sudah pulang. Aduh, kayak gak ngerti aja. Gak ngerti ini si papa. Itu pugu-pugu amak-amakan. Si mama, mungkin ada yang begitu. Lihat Yesus. Dua-duanya gak ngerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Gak ngerti. Tapi Yesus gak marah. Yesus belajar obey. Menurut.
Kepada siapa? Kepada bapaknya yang berdosa. Ibunya orang berdosa. Dia nggak berdosa kan? Ibrani 4 bilang, Yesus tidak berdosa. Karena dia lahir bukan hasil hubungan seks. Dia lahir adalah hasil karya Roh Kudus. Maka dia tidak berdosa. Tapi dia tetap tunduk kepada orang tua yang berdosa. Yang banyak salah. Maka kita tuh mesti nurut sama Tuhan Yesus. Dia kasih contoh baik sama kita. Uhau sama orang tua. Walaupun orang tuanya suka minum puthau. Tapi dia nurut. Walaupun 3 hari ditinggalin. Jalan Yesus ketinggalan 3 hari di Yerusalem. Nggak ketahuan. Papa mama macam apa itu? Tapi dia nggak tegur. Dia cuma bilang, kenapa? Mencari saya. Saya kan harus ada di rumah Tuhan. Rumah Bapak saya. Nggak apa-apa. Yusuf Maria nggak tanya, kamu makan sama apa? Kamu makan di mana? Dengan siapa kamu makan? Makannya pakai apa? Ikan asinnya ikan asin apa? Gabus, peda, oncom, apa, tempenya apa? Pakai kacang apa? Enggak. Kenapa kamu mencemaskan aku? Coba, nggak ngerti. Tapi Yesus sabar. Yesus menurut. Saudara mulai bertanya, bagaimana ya supaya kita bisa dengar suara Tuhan? Ada 2